Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, patuhi selalu pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 Sanawiyah. Agar materi mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang berkata jujur dalam Al-Quran. Adapun kompetensi dasar pada bab ini adalah: 1. Menerima kebenaran isi kandungan Al-Quran tentang jujur. Yang kedua, menerima bahwa Allah SWT mencintai orang yang jujur. Yang ketiga, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surah Al-An'am ayat 152. Yang terakhir, mengkomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai pemahaman Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surah Al-An'am ayat 152 dengan fenomena sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu memahami ayat-ayat tentang jujur dalam muamalah dan mempraktekkan ayat-ayat tentang jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta mendakwahkan ayat tentang jujur dalam muamalah kepada orang lain. Manusia hidup di dunia ini tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain. Saat berkomunikasi, seseorang dituntut untuk berkata jujur. Jujur merupakan perintah agama Islam yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Dengan berkata jujur, berarti telah menjalankan salah satu perintah agama Islam. Apa itu jujur? Pengertian jujur. Jujur berasal dari bahasa Arab as-sidqu yang artinya benar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jujur adalah berkata atau bertindak sesuai kebenaran. Berperilaku jujur merupakan tanda iman seseorang. Orang yang beriman senantiasa berlaku jujur dalam perbuatan dan perkataan. Jujur adalah perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Berlaku jujur tidak hanya diwujudkan dalam ucapan saja, melainkan dalam setiap perbuatan. Orang yang selalu bersikap jujur, maka dia akan dipercaya oleh semua orang dan akan diberi julukan sebagai orang jujur. Orang yang berbohong tidak akan dipercaya oleh orang lain dan akan diberi julukan pembohong. Dengan demikian, perilaku jujur merupakan perilaku mulia yang harus dimiliki dan dilakukan oleh umat Islam. Berikut adalah hadis tentang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birru yahdi ilal jannati, rawahul Bukhari. Yang artinya, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur membawa kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jujur akan memasukkan orang yang melakukannya ke dalam surga. Jujur merupakan awal dari kebaikan. Dengan memiliki sifat jujur, seseorang akan dicintai oleh orang di sekitarnya, baik teman, saudara, keluarga maupun masyarakat. Hadis ini juga memerintahkan kepada umat Islam untuk berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara. Dengan membiasakan berkata jujur, maka seseorang akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai orang jujur. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Yang artinya, dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih berlaku jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Jujur merupakan jalan terlurus bagi seorang hamba.
Selain itu, sifat jujur merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang munafik. Salah satu sifat munafik yaitu apabila berkata dia dusta, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut adalah salah satu hadis tentang kejujuran. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa may yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadib wa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa may yazalur rajulu yaktibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahil kadab, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Perilaku jujur harus dilakukan oleh semua orang Islam. Membiasakan diri untuk berlaku jujur, maka kebaikan hidup akan didapatkan. Berikut adalah macam-macam perilaku jujur. Yang pertama adalah sidik al-qalbi. Sidik al-qalbi adalah melakukan segala sesuatu dengan niat yang benar dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam melakukan segala sesuatu dapat menentukan nilai amal yang kita lakukan. Kejujuran yang tertanam dalam hati akan membuahkan ketentraman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati seorang hamba tentram. Dia yakin bahwa apa yang dia lakukan akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Kemudian yang kedua adalah sidik al-hadis. Sidik al-hadis adalah menyampaikan segala sesuatu dengan kenyataan yang terjadi. Orang yang selalu berkata jujur bukan hanya akan dihormati oleh manusia, tetapi juga akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Al-Ahzab ayat 70-71. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita berkata jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kita. Maksud dari memperbaiki amalan-amalan kita adalah apabila kita berkata jujur, maka kita akan dimudahkan untuk berbuat baik lainnya. Mustahil bagi seseorang yang berkata dusta dapat berbuat baik. Hal ini karena perbuatan dusta akan senantiasa diikuti dengan perbuatan dusta lainnya. Yang berikutnya yang ketiga adalah sidik al-amal. Sidik al-amal adalah kesesuaian antara ucapan, niat, dan perbuatannya. Seseorang yang jujur dalam perbuatan akan selalu menampakkan dirinya apa adanya dan tidak mengada-ngada.
sehingga tidak memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuannya. Jujur dalam berbuat termasuk amalan yang diperintahkan dalam agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan materi kita tentang berkata jujur dalam Al-Quran. Tugas kalian berikutnya adalah membuat kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Tulis kesimpulannya di kolom komentar di bawah video ini. Sertakan nama, kelas, dan nama sekolah kalian. Jangan lupa di like bagi yang belum like, dan di subscribe bagi belum yang subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.